Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di para pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga di para pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin satupun kita binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari itu Bapak Saudaraku, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu untuk mengucap syukur. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi tidurnya, dan di pada pagi ini sudah bangun dan sudah piat. Itu semua kami rasakan oleh tuntunan penyertaan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik, di mana Bapa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Bapa, renungan pagi kami ini Engkau memberkatinya dari awal pertengahan berjalan baik oleh tuntunan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, syukur Bapa Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Semoga di para pagi hari ini ada keceriaan, kesemangatan, tetap andalkan Tuhan. Karena jika kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti kita akan was-was. Apalagi kita melihat ekonomi saat ini, apalagi kita melihat situasi zaman-zaman akhir ini. Banyak orang akan was-was dan khawatir dan cemas. Tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, Tuhan akan menuntun, menyertai, melindungi sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan pernah khawatir. Jika kita bersama Tuhan Yesus, pasti kita akan dituntun, disertai, dilindungi sepanjang kehidupan kita sehari-hari. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembali kepada Alkitab. Karena semuanya adalah petunjuk, kebenaran adalah di dalam Alkitab. Jika kita hanya ikut-ikutan saja, tentu kita mengikuti aturan-aturan manusia seturut dengan kehendak manusia. Manusia ingin mau enak-enak saja, manusia ingin enjoy saja, manusia ingin bersenang-senang saja. Padahal Tuhan mengatakan kepada kita, jika kita mau mengikut Yesus, harus kita pikul salib, ikut Dia. Jadi sangatlah beda hitam dan putih. Jadi Bapak Saudaraku, tinggal kita, apakah kita hanya mengikuti aturan-aturan manusia, apakah kita mengikuti kebenaran firman Tuhan. Jadi jika kita mengikuti aturan-aturan manusia, tentu akhirnya akan binasa. Tapi jika kita mengikuti aturan-aturan kebenaran firman Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita yang tahu kemana arah tujuan kita. Jadi bukan gereja yang memastikannya, karena gereja bukanlah menyelamatkan. Gereja adalah kesatuan orang-orang Kristen. Tapi bukanlah gereja yang menyelamatkan, tapi yang menyelamatkan itu adalah firman kebenaran. Jika kita melakukan firman Tuhan taat dan setia, kita akan diselamatkan. Karena kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Jika kita taat dan setia melakukan firman Tuhan ini, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, sehingga kita dijamin oleh Roh Kudus menjadi milik Allah. Jadi itu tergantung kita, apakah kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, apakah kita sungguh-sungguh untuk melakukan aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan banyak sudah diserongkan oleh penguasa dunia ini. Di sini kita melihat di mana Matius 11 ayat kita melihat di sini kita melihat Matius 11 ayat 12. Di sini kita melihat, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya.
Jadi Bapak Saudaraku, semenjak tampilnya Yohanes Pembaptis, kerajaan sorga diserongkan. Jadi kita harus hati-hati. Karena apa? Karena banyak saat ini juga kita melihat punya tidak lagi kembali kepada firman, tapi kembali kepada aturan-aturan manusia. Si diserongkan secara pelan-pelan, seakan-akan di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi tidak lagi di jalan kebenaran. Kenapa? Karena diserongkan perlahan-lahan. Karena setan itu sangat-sangat licik, sangat-sangat dilicik. Kita tidak tahu bahwa kita sudah digeser perlahan-perlahan, seakan-akan kita masih tetap duduk di tempat yang sama. Ternyata kita sudah berpindah. Kenapa? Karena kita bukan dasarnya lagi firman, tapi dasarnya aturan-aturan manusia. Jadi Bapak Saudaraku, ini harus kita waspada. Akhir zaman ini setan itu tidak tinggal diam. Dia punya cara strategis untuk menyerongkan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi mari kita kembali kepada laptop, kembali kepada Alkitab, supaya kita mengetahui firman kebenaran bagaimana sebetulnya, supaya jangan diserongkan. Jadi banyak saat ini Bapak Saudaraku menganggap orang Kristen ini enak-enak, menganggap orang Kristen santai-santai, menganggap orang Kristen sudah pasti selamat. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah diserongkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, marilah kembali kepada firman Tuhan. Jadi kita harus melakukan taat dan setia firman Tuhan ini, supaya kita jangan diserongkan perlahan-lahan, supaya kita dibakar bersama setan Lucifer. Jadi Bapak Saudaraku, jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, Matius 11 ayat 12, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya. Jadi ingin menguasainya. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, makanya saat ini berlumba-lumba mendirikan gereja, berlumba-lumba membuat nama yang indah-indah, supaya dianggap dialah yang paling suci, supaya dialah menganggap paling kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bukannya nama, bukan aturan, tapi jika kita kembali kepada firman Tuhan, itulah kebenaran. Jadi jika peraturan-peraturan manusia itu belum tentu kebenaran, baik bagi manusia, belum tentu baik bagi Tuhan. Karena Bapak Saudaraku, saya juga mengalaminya. Semalam itu saya mendengar khotbah hamba Tuhan mengatakan tidak perlu untuk pergi melayani ke sana sini, karena katanya bukan itu keselamatan. Kenapa sempat mengatakan seperti itu Bapak Saudaraku? Karena itu menganggap sia-sia. Karena itu bukan menguntungkan diri sendiri. Karena rata-rata ingin manusia ini melayani adalah dalam untuk melayani untuk diri sendiri. Padahal Tuhan mengatakan pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kerajaan sorga. Jadi ini sangatlah bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita melihat di mana kita melihat di Matius 25 kita melihat katakannya di sini ayat 31, kita melihat firman Tuhan mengatakan penghakiman terakhir. Nah, di sini kita harus waspada Bapak Saudaraku. Kadang manusia ini tidak berpikir bagaimana nanti akhirnya. Dia berpikir sekarang dia berkati berkelimpahan, dia menganggap saya sudah beserta Tuhan. Belum tentu, belumlah jaminan berkat itu dari Tuhan. Nah, jadi setan itu licik, setan itu pintar. Kenapa? Karena Yesus sendiri juga katakannya, jika engkau mau menyembah aku akan berikan semua kerajaan dunia ini. Itu setan mengatakan. Jadi jangan Bapak Saudaraku, kita diberkati Tuhan secara materi, kita menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan. Itu belum tentu. Karena dari buahnya lah kelihatan. Nah, jadi bukannya karena kita diberkati berlimpah-limpah sehingga kita sudah di dalam Tuhan, itu belum jaminan. Karena katanya dari buahnya lah kita melihat dia.
Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita menyadarinya, supaya kita jangan menarikkan diri sendiri. Ada tugas yang berikan Tuhan kepada kita. Di sini kita melihat penghakiman terakhir apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan sama semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Jadi di sini saudaraku, kita tahu kita nanti akan dipisahkan kambing manakah domba, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melihat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi jelas Bapak Saudaraku, kita melihat di sini tadi kita harus berbuat. Jadi kita tidaklah diam-diam saja, tidaklah cukup hanya percaya saja, tidaklah cukup kita itu hanya menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita itu harus berbuat, harus kita itu melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita tadi melihat, dan ia akan menempatkan domba-domba, dari ayat 25, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan. Jadi Bapak Saudaraku, ketika orang lapar, kita memperdulikan, itu juga adalah untuk Tuhan. Jadi itu jangan kita mengatakan itu sia-sia, itu tidak ada guna, itu bukannya dia juga bisa tergembalakan. Jangan kita mengatakan itu berarti kita menganggap harus bergembala, harus kita itu datang kepada kita. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita lakukan firman Tuhan. Tuhan mengatakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Nah, jadi bukannya harus dia menjadi jemaat kita sehingga kita mau menolong dia, tapi ketika dia haus, kita beri dia minum, siapapun dia, karena itu adalah anak-anak Tuhan, karena dia adalah ciptaan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tempat tumpangan. Nah, jadi walaupun orang siapa saja, orang asing siapa saja, kita sama mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Jadi jangan kita egois, jangan kita mementingkan diri sendiri, jangan kita mengatakan Tuhan, berseru-seru, melompat-lompat menyembah pada Tuhan, tapi kita tidak mau berbuat. Jadi itu bukanlah kebenaran firman Tuhan.
Karena jelas firman Tuhan mengatakan di sini tadi, ketika aku sakit, ayat 36, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Jadi Bapak Saudaraku, itu tidak seberapa, hanya peraturan-peraturan dilakukan. Nah, ada orang sakit, hanya kita mengunjunginya karena peraturan, ada kewajiban. Nah, jadi sesudah itu, walaupun dia mati, walaupun bagaimana, cukup sekali itu aja, karena itu kewajiban, peraturan. Jadi janganlah kita mengikuti hanya peraturan-peraturan manusia, tapi tunjukkanlah kasih setia kita itu kepada Tuhan. Karena apa yang kita perbuat kepada manusia itulah untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita mengatakan itu tidak berguna. Jadi harus kita kembali kepada firman Tuhan. Jelas firman Tuhan mengatakan, apa yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, itulah untuk aku. Jadi banyak saat ini saudaraku mementingkan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, tidak peduli sesama manusia. Padahal simbol kita adalah salib. Salib itu artinya kiri kanan. Kiri kanan, depan belakang kita harus peduli, barulah kepada Tuhan. Bagaimana kita mengatakan Tuhan, Tuhan, jika sesama kita manusia saja kita tidak peduli, sehingga jika kita sesama manusia saja kita tidak saling mengasihi, bagaimana kita mengatakan Tuhan, Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, jangan kita diserongkan, jangan kita diserongkan firman Tuhan ini. Marilah kita melakukan firman Tuhan seturut apa yang tertulis. Kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku, maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Jadi Bapak Saudaraku, bukanlah Tuhan Yesus yang lapar itu, bukanlah Tuhan Yesus yaitu yang penjara itu, bukanlah Yesus itu yang masuk sakit, yang sakit itu, bukanlah Yesus itu yang telanjang itu, tapi sesama kita manusia sekeliling kita. Makanya jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi, atau haus dan kami memberi engkau minum, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Saudaraku, sangat jelas. Jadi kita berbuat dulu kepada sesama kita manusia. Tunjukkan dulu terang kita, tunjukkan dulu kasih kita, supaya kita itu betul-betul seturut dengan firman Tuhan. Jangan kita egois. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, banyak saat ini egois, mementingkan diri sendiri, karena dia mengatakan saya bukan terpilih untuk itu. Jadi saya tertuju untuk hanya berkhotbah, hanya memberitakan firman Tuhan. Jadi itu akan sia-sia, tidak akan berguna kepada Tuhan jika kita hanya berkhotbah saja, tapi tidak sesuai prakteknya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi apa yang kita khotbahkan itu harus sesuai dengan firman Tuhan, melakukannya taat dan setia. Jadi Bapak Saudaraku, inilah firman Tuhan sudah diserongkan, seakan-akan kita itu sudah di dalam Tuhan, seakan-akan kita itu sudah kudus, seakan-akan kita itu sudah melakukan firman Tuhan. Tapi nyatanya di kita ini menyerongkan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena memang jika kita melayani ke penjara itu adalah pengorbanan segala-galanya. Karena apa? Karena yang penjara itu kita tidak mengenal siapa dia. Tapi kita, karena firman Tuhan mengatakan, ketika aku penjara kamu menjenguk aku, itulah sehingga kita menjenguk, sehingga kita melayani, sehingga kita mengasihi dia. Karena apa? Karena itulah aku, kata Tuhan Yesus. Jadi jika kita tidak peduli, berarti kita tidak peduli kepada Tuhan Yesus. Karena
bukannya kita harus berseru kepada Tuhan, tapi kita itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, disinilah kadang-kadang kita firman Tuhan yang diserongkan seakan-akan kita itu berseru-seru pada Tuhan, berdoa kita berjam-jam, bahkan kita itu menyembah berjam-jam, tapi kita tidak berbuah. Kelakuan kita masih sama seperti sebelum mengenal Tuhan, tidak mengasihi sesama manusia, tidak peduli pada sesama manusia. Kita itu hanya mementingkan diri sendiri. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, kemanakah kita akhirnya nanti? Jadi jangan kita percaya apa kata manusia, tapi marilah kembali kepada Alkitab. Alkitab menuntun kita, ada Roh Kudus untuk membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak tim piatu, tapi Tuhan punya cara. Di mana Yesus mengatakan kepada kita di Yohanes 14, kita melihat ayat 18. Kita melihat ayat 15, katanya begini. Yohanes 14 ayat 15. Jadi Bapak Saudaraku, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kegigihan kita, tapi ada Roh penolong melakukan kebenaran firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi jelas, sangat jelas, kita harus mengikuti perintah Tuhan. Jika kita katakan kita ini orang Kristen, kita harus tunduk kepada firman. Jangan kita tunduk kepada aturan-aturan manusia, tapi tunduk kepada firman Tuhan. Jadi sini katanya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Saudaraku, kita akan diberi Roh penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Jadi jangan khawatir Bapak Saudaraku, perjuangkanlah kebenaran firman Tuhan ini. Jangan takut kita tidak punya teman di dunia ini, tapi kita berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena di sini katanya tadi kepada kita, roh, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Bapak Saudaraku, dunia tidak mengenal dia dan tidak melihat dia. Jadi makanya wajarlah dia mengikuti aturan-aturan dunia. Jadi kita bukanlah lagi anak-anak dunia, walaupun kita masih hidup dalam dunia, tapi kita sudah dipilih dari dunia. Sebab itulah kita tampil beda dari anak-anak dunia. Karena firman Tuhan mengatakan, jelas firman Tuhan mengatakan, Yohanes 15 ini Bapak Saudaraku, sangatlah jelas katakannya kepada kita. Kita melihat Yohanes 15 ini ayat 18, jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi sangat jelas. Tinggal kita, apakah kita mau dibenci oleh dunia ini? Apakah kita maunya dikasihi dunia ini? Jadi jika kita mau mengasihi dunia, ikutilah aturan-aturan dunia. Karena apa? Karena sini tadi katakannya jelas, firman Tuhan mengatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Jadi kita yang tahu di mana posisi kita. Apakah kita tetap dalam dunia supaya dunia mengasihi kita? Jelas firman Tuhan mengatakan tadi, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi Tuhan sudah memilih kita dari dunia. Kita sudah dipilih.
tampil beda, hitam dan putih. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu jika kita mengatakan kita ini orang Kristen, jika kita ini katakan anak-anak Tuhan, kita harus tahu diri di mana posisi kita. Tidak lagi sama kita seperti dunia ini. Jangan kita aduk-aduk. Jika kita mengaduk-aduknya, Tuhan akan bingung siapa kita sebenarnya. Jadi Bapak Saudaraku, makanya banyak kita melihat air zaman ini, kita melihat di mana Matius juga mengatakan kepada kita, Matius 7 ini kita melihat bagaimana di sini, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa rupanya kehendak Bapa kita itu? Katanya tadi, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku penjara, ketika aku sakit, itulah kehendak Bapa. Dan kita akan memberitakan kebenaran firman Tuhan ke seluruh dunia. Itulah kehendak Bapa. Karena Tuhan tidak ingin kita satu pun binasa, melainkan ingin kita semuanya selamat, mendapatkan kehidupan yang kekal itu. Jadi kita harus pergi. Jadi kita tidak cukup bertuhan, Tuhan saja. Tidak cukup kita hanya menyembah saja. Tapi kita harus berbuah. Harus kita pergi, melakukan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kepada sesama kita manusia supaya dia mengenal Tuhan, supaya dia datang kepada Tuhan. Jadi kita dipakai. Jadi jelas firman Tuhan mengatakan sini tadi, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi apa kehendak Bapa kita di sorga itu, saudaraku, itu yang kita lakukan. Jadi bukanlah karena kehendak manusia, bukan karena aturan-aturan manusia, tapi kehendak Bapa kita di sorga. Jadi pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi jelas Bapak Saudaraku, dikatakannya enyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena apa? Karena kita tidak berbuah. Kita tidak membuahkan hasil untuk menyenangkan orang banyak. Jadi kita harus berbuah. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita waspada akhir zaman ini, karena banyak nabi-nabi palsu. Karena banyak saat ini Bapak Saudaraku, kita melihat singa berbulu domba. Jadi harus kembali kepada originalnya, itu adalah Alkitab. Karena di situ ada petunjuk jelas firman Tuhan. Karena kita melihat diulangi lagi. Jelas di sini kita melihat Bapak Saudaraku, firman keselamatan itu adalah kita melihat di mana katakannya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan namanya. Jadi kembalilah kepada firman Tuhan, sehingga kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Kita harus taat dan setia melakukan firman Tuhan, sehingga Tuhan akan memateraikan kita dengan Roh Kudus. Itulah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi Bapak Saudaraku, kembalilah kepada firman Tuhan. Jadi kita ini belakang akhir ini harus kita waspada, karena setan itu sangat licik, menyamar seperti domba, serigala berbulu domba. Jadi jika kita tidak waspada, kita akan diserongkan seakan-akan dia adalah gembala, seakan-akan dialah domba, tapi tidak lagi hanya bulunya aja bulu domba, tapi serigala.
Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kembalilah kepada firman. Apapun kata dunia, kuncinya kembali kepada firman Tuhan. Bukan gereja yang menyelamatkan kita, tapi firmanlah. Siapa yang kita lakukan, taat setia seturut dengan firman Tuhan, itulah menuntun kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan di Efesus 1 yang tadi, jelas firman Tuhan mengatakan tadi ayat 13 tadi mengatakan begitu kepada kita, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi jelas Bapak Saudaraku, jadi jangan khawatir, ada Roh Kudus menuntun, menyertai, melindungi kita. Karena apa? Karena Dia akan menunjukkan jalan-jalan kebenaran. Terima kasih Bapak Saudaraku, tetaplah semangat, andalkan Tuhan, karena tanpa kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak lagi tahu di manakah kebenaran itu. Semua mengatakan benar, semua mengatakan baik. Beribu gereja sekarang ini berdiri Bapak Saudaraku, semua mengatakan baik. Semua mengatakan aku yang hebat, aku yang baik, aku yang kudus. Dari kemana kita Bapak Saudaraku? Kemana kita pergi jika semua mengatakan baik? Jadi marilah kembali kepada Alkitab, kembali kepada originalnya, supaya jangan diserongkan kebenaran firman Tuhan ini, tapi kita mendapatkan originalnya. Amin Bapak Saudaraku, tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada firman kebenaran. Jadi share firman Tuhan ini Saudaraku sebanyak-banyaknya, supaya saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita juga mengetahuinya, supaya waspada. Jika kita sampai pada kita saja, tentu kita saja yang mengetahuinya, tapi keluarga kita, saudara kita tidak mengetahuinya, sehingga dia mengikuti aluran-aluran dunia ini seakan-akan sudah benar. Jadi jika tidak kembali kepada Alkitab, firman Tuhan ini diserongkan dengan perlahan-lahan, seakan-akan kita itu sudah di dalam Tuhan. Jadi jangan lupa subscribe YouTube kita ini, supaya sampai ke seluruh dunia, tersebar ke seluruh dunia, supaya ke pelosok-pelosok di mana saja berada, untuk memutar YouTube ini bisa mendapatkan kebenaran firman Tuhan, supaya kembali kepada Alkitab, supaya jangan hanya ikut-ikutan saja, supaya jangan dengar-dengaran saja, tapi kembali kepada originalnya. Karena apa? Karena Alkitab di mana saja saat ini sudah bisa kita baca. Apalagi saat ini zaman-zaman canggih ini, Alkitab sudah ada di HP kita.